wabarakatuh, dulur bonsai dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Ahmed Sugianto dalam channel Dulur Bonsai. Kami juga berharap dulur bonsai dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman kembali kepada dulur bonsai dimanapun berada tentang hal-hal yang berhubungan dengan anting putri. Pada kesempatan kali ini di depan kita ada bahan anting putri yang sederhana, akan tapi kita akan program bagaimana nanti akan terlihat penyesuaian perakaran untuk bisa menjadi sesuatu yang bisa kita harapkan menjadi sesuatu yang insya Allah istimewa. Ikutin terus channel kita, video kita sampai akhir video. Dulur bonsai dimanapun berada, kenapa saya milih bahan yang ada di hadapan kita ini untuk bisa kita kerjakan pada berbagi pengalaman pada kesempatan kali ini. Karena kita ketahui di sini bahwa batang utama dari batang ini terlalu jauh. Padahal seperti kita ketahui bahwa pohon saat kita pengen menjadi sesuatu yang istimewa, pohon itu harus semakin antara percabangan pertama dengan perakaran dia harus semakin dekat. Karena di sini adalah semakin tinggi, ini agak panjang, maka kita akan berusaha untuk menjadikan perakaran ini mendekati percabangan ini. Salah satu cara kita agar pohon nanti tampilannya menjadi lebih istimewa. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita ketahui tadi di depan tadi bahwa perakaran pohon ini tidak terlalu bagus. Makanya kita juga akan jelaskan nanti bagaimana proses pembuatan perakaran yang ada pada pohon ini bisa menjadi rata dan pengembangan perakaran nanti itu tidak terlalu lama. Sementara kalau kita lihat saat ini adegan kita teruskan, ini akan terlalu lama untuk pengejaran perakaran yang ada pohon ini. Untuk menjadi sesuatu yang istimewa, maka pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan pohon ini pada proses pembuatan akar baru pada pohon yang ada di hadapan kita ini. Seperti kita ketahui pada pohon yang ada di hadapan kita ini ternyata juga pohon yang sudah siap ganti media karena perakaran juga sudah mulai penuh. Maka untuk kita mau melaksanakan proses pembuatan akar baru ini, kita harus tahu perakaran yang ada di dalam pohon ini. Pembuatan akar baru itu akar yang menjulang ke bawah itu harus kita buang biar proses akar ke samping selalu berjalan, karena kita adalah pembentukan akar yang ke samping. Karena kita sekalian ganti media, maka salah satu faktor terpenting dalam ganti media adalah kita harus membersihkan dedaunan, karena untuk mengurangi penguapan. Di sini akan kita siapkan peralatan yang akan kita pakai, yaitu ada martil, ada catok, ada gunting, ada gegep, ada pisau kecil, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pahat untuk pembelahan akar yang akan kita lakukan pada pohon anting putri yang ada di hadapan kita ini. Langkah pertama yang akan kita lakukan saat kita ingin perubahan perakaran pada pohon yang ada di hadapan kita ini adalah kita akan mengetahui
eh, mana yang akan menjadi mukanya. Saat ini kita akan lihat bahwa cabang yang pertama ini adalah pembesaran, maka akar yang akan kita tentukan adalah yang di sebelah bawah percabang ini, sama otomatis dengan hal yang berlawanan. Langkah pertama adalah kita akan menggaris atau memberi tanda mana yang akan kita pahat. Ukuran pohon yang semua seperti dihadapi ini tidak terlalu banyak perakaran, mungkin sekitar 8 atau 9 sudah cukup. Untuk kedalamannya kita tidak bisa mematok harus berapa mili, menyesuaikan kebutuhan saja, jangan terlalu dangkal, juga jangan terlalu dalam. Saat kita sudah mengetahui kedalaman atau sudah dicongkai seperti ini, kita ganjel dengan kepingan batu pasir malang, biar dia juga menjadi sesuatu yang bisa dibutuhkan pohon itu sendiri, akar itu sendiri. Karena pasir malang adalah ada nutrisi yang dibutuhkan oleh semua pohon yang bisa kita buat bonsai. Berbonsai dimanapun berada, saat kita melakukan prosesi ini jangan terlalu kencang kita memakai pahatnya, juga jangan terlalu pelan. Yang penting bisa menghasilkan belahan ini untuk bisa kita tekuk keluar, karena kita akan membuat akar untuk bisa semakin keluar. Dan setelah selesai kita akan mengganjal seperti yang kita bilang tadi. Yang ganjalnya ini kalau bisa, kalau ada batu serpihan ini boleh, tapi kalau tidak ada kita pakai
lempengan tanah merah yang kita bulet-buletin juga nggak apa, yang penting tidak mengganggu perkembangan perakaran yang ada di dalam pohon ini. Yang tidak kalah pentingnya, sekali lagi, perakaran yang ada di dalam ini harus kita buang biar fokus ke perkembangan mengarah ke samping. Tampak kalau di bawah seperti ini, seperti sudah kita ketahui keliling. Yang di sini sengaja tidak kita ini karena memang tidak kita buka, karena memang sudah membuka seperti yang kita harapkan. Nanti yang menjadi acuan ada yang di depan ini. Sementara yang ada di atas ini, yang penting kita sudah kita kasih garis. Nanti ada tahapan selanjutnya untuk bisa mengarah ke atas. Kalau pohon perakaran yang ada yang sudah kita kerjakan tadi sudah mulai membentuk perakaran, maka tingkat selanjutnya nanti kita akan lebih ke atas lagi. Kalau saat ini langsung kita babat ke atas, kita khawatir nanti malah putus dan tidak terjadi perakaran seperti yang kita harapkan. Yang penting konsep awal kita sudah bisa lihat perbedaannya begitu signifikan. Tadi belum begitu mengembang ke samping. Setelah kita buka, maka kelihatan sekali proses pembukaan ke samping. Dan untuk selanjutnya kita akan kita akan tanam sesuai dengan tempat yang sudah kita siapkan, dan yang pasti lebih besar dari yang sudah kita siapkan tadi, karena memang kita butuh pertumbuhan yang lebih signifikan untuk segera membentuk perakaran yang kita harapkan seperti yang menjadi pakem dalam kontes-kontes pohon yang ada di pameran. Sekali lagi, untuk menghindari agar saat nyiram pohon itu media tidak kemana-mana, maka di atas kita kasih pemberat, yaitu tetap pasir malang. Salah satu tujuannya adalah memang kita ingin menjadikan pohon ini semakin memendek. Semakin memendek dalam artian memang perakaran mendekat ke percabangan. Itu adalah salah satu tujuan. Dan ini belum maksimal karena memang seperti biasa kita lakukan, tidak langsung kita proses ke atas, karena memang kita pengen tahu perkembangan pohon ini seperti apa. Saya dimanapun berada, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat buat dulur bonsai dimanapun berada. Pengalaman yang kita bagikan tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya pribadi dan buat dulur bonsai dimanapun berada. Untuk bisa mengikuti video-video kita, jangan lupa like dan share video kita biar bisa bermanfaat bukan rekan-rekan kita di luar sana, biar menjadi amal kebaikan buat kita juga, karena kita bisa berbagi dengan lapang dada, berbagi pengalaman yang pernah kita lakukan, mungkin belum diketahui rekan-rekan yang ada di luar sana. Sekali lagi, saya Ahmed Sugianto, wakil dulur bonsai, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.